Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Dana Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang database programming with SQL. Materi ke-7, yaitu 7.1, mengenai Oracle EquiJoin dan produk Cartesian. Perintah join. Dua kemampuan perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk membuat koneksi antara tabel dalam database. Itu seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya juga, join milik Oracle, dan ANSI atau ISO SQL 99, join standar yang sesuai. Join perbandingan. Membandingkan join milik Oracle dan ANSI adalah bisa berdasarkan tabel seperti berikut. Pada join milik Oracle terdapat 3 poin, yaitu produk Cartesian, EquiJoin, dan non-EquiJoin. Pada ANSI SQL Equivalent 1999 terdapat 5 poin, yaitu cross join, natural join, closure join using, closure join on jika operator kesetaraan digunakan, dan closure on. Join milik Oracle. Untuk data query lebih dari satu tabel menggunakan sintak Oracle, menggunakan ketentuan join dalam closure where. Formatnya yaitu select tabel kolom 1, tabel 2, kolom n from tabel 1, tabel 2. Where tabel 1 kolom 1 sama dengan tabel 2 kolom n2. Join milik Oracle. Bayangkan jika masalah muncul dari 2 siswa di kelas yang sama dengan nama belakang yang sama. Ketika perlu memanggil Jackson, guru menjelaskan Jackson mana yang mewakili penyebutan nama belakang dengan nama depan terlebih dahulu. Untuk memudahkan pembacaan pernyataan join, dalam mempercepat akses database, mewakili nama kolom dengan nama tabel adalah praktik terbaik. Nama kolom dulu, mengawali nama kolom dengan nama tabel adalah praktik yang terbaik. Ini disebut dengan mengklasifikasi kolom. Kombinasi nama tabel dan nama kolom membantu mengurangi ambigu pada nama ketika dua tabel berisi kolom dan nama kolom yang sama. Ketika nama kolom yang sama muncul di kedua tabel, nama kolom harus diawali dengan nama tabel. Jika nama kolom yang sama, kolomnya yang sama muncul, maka kolom harus diawali dengan nama tabel. Makanya tabel 1 misalnya, nama kolom yang sama, kolom n. Tabel 2, kolom n juga gitu. Contoh sintak join. Untuk mengklasifikasi kolom, Anda menggunakan tabel name, kolom name, seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah. Ini yang tadi ya. EquiJoin. Kadang disebut dengan join sederhana atau inner. EquiJoin adalah join tabel untuk mengkombinasikan baris yang memiliki nilai yang sama untuk kolom tertentu. EquiJoin equivalent dalam ASCII yaitu natural join, join using, join on. Slide berikutnya akan menunjukkan apa, di mana, dan seberapa diperlukan untuk menggabungkan tabel. EquiJoin apa? Closure select menentukan nama kolom untuk ditampilkan, di mana closure from menentukan tabel yang harus diakses oleh database, dipisahkan oleh koma. Bagaimana? Closure where menentukan bagaimana tabel digabungkan. EquiJoin menggunakan operator untuk menentukan ketentuan join. EquiJoin. Select employee last name, employee job ID, job detail. Ini yang mau dikeluarkan. Ini asal dari ini. Jadi kita ngambil ini dari sini. Caranya
karena ini berbeda kolom, caranya kita harus merujuk ke employee job ID dan job ID jobs. Makanya bisa. Ini udah kita coba pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi berdasarkan kesamaan ini, kedua tabel ini dapat dipanggil berdasarkan kesamaan ini. Ini contoh lainnya. Join produk Cartesian. Jika dua tabel dalam query join tidak memiliki ketentuan join yang ditetapkan dalam clause aware atau ditentukan join tidak valid, server Oracle mengembalikan produk Cartesian dari kedua tabel. Ini merupakan kombinasi dari setiap baris dan satu tabel dengan setiap baris dari tabel lainnya. Produk Cartesian ekivalen dengan cross join ANSI. Untuk menghindari produk Cartesian, selalu sertakan ketentuan join yang valid dalam clause aware. Dalam query ini, ketentuan join telah menghilangkan select employee last name, department name, from employee, dan department. Ini seperti biasa ya. Terdapat 160. Return in 1 second. Membatasi baris dalam join. Dengan query tabel tunggal, clause aware dapat digunakan untuk membatasi baris yang ditetapkan dalam satu tabel join atau lebih. Query menunjukkan penggunaan operator AND untuk membatasi baris yang dikembangkan. Select employee last name, employee job ID, jobs detail. Oh, ini yang tadi ya. Query tunggal. Clause aware dapat digunakan untuk membatasi contoh sintak join. Jika Anda ingin menggabungkan 3 tabel bersama, berapa banyak join yang diperlukan? Alhamdulillah. Berapa banyak jembatan yang diperlukan untuk menggabungkan 3 pulau? Untuk menggabungkan 3 tabel, Anda perlu menambahkan ketentuan join ke clause aware menggunakan operator AND. Contoh sintak join. Apakah Anda memerlukan laporan karyawan dan kota tempat departemen mereka berada? Kita perlu menggabungkan tabel karyawan, 3 tabel karyawan, departemen, dan lokasi. Mari kita coba. Untuk pertama, kita join dulu ke connect assist DBA. Aduh. Connect as bukan. Dia semester 3 basis data sekian penilaian. Kok salah kan? As oh nih, oh ini n-nya sudah ada 2. Baru Oracle. Nah, selanjutnya kita buat
tabel buat user baru sesuai dengan materi. Kita bikin materi ke-7, yaitu create user edit 7 edit 7 spasi identified by UTS titik koma enter. Kemudian beri dia hak akses administrator, yaitu grant all privilege to edit 7 titik koma. Nah, setelah itu kita connect ke edit 7. Connect edit 7 UTS sub titik koma. Connect. Nah, connect edit 7. Setelah itu kita masukkan file yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. SQL 1 add D berada di tabel D. Ini ya, berada di tabel D dengan nama SQL 1. Nah, setelah semuanya sudah ter-create, mari kita lihat tabelnya. Select bintang from tab. Nah, terdapat 35 tabel yang tersedia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan tabel employee dan tabel departemen dan tabel lokasi. Pertama, mari kita coba cek dulu tabel employee. Ini tabel employee. This employees. Ini isi dari tabel employee. Habis itu department. Salah. Nah, this department. Ini isi dari tabel department dan location. This locations. Ini isi dari tabel location. Pada tabel departemen ID, departemen terdapat location ID. Ya, berarti departemen dan tabel lokasi terdapat satu kesamaan. Hal seperti ini bisa kita hubungkan. Sementara di employee terdapat kesamaan juga, yaitu job ID yang sama dengan departemen. Departemen ID yang sama dengan departemen ID. Departemen ID di employee dan departemen ID di tabel departemen. Mari kita gabungkan ketiga tabel ini dengan cara select last name, city from employees. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggabungkan tabel employee dengan tabel lokasi. Kalau tidak ada perantara, ini justru tidak mungkin ya, karena kita mau ngambil city ini sama employee yang ada di last name. Sementara penghubungnya tidak ada kalau misalnya kita tidak memasukkan departemen. Tidak ada penghubung antaranya, country ID, state, provinsi, city, proposal code, street address. Nah, tidak ada satupun hal yang bisa menyinggung ke tabel lokasi. Untuk itu, kita juga perlu memanggil from employee
from department, yaitu penghubungnya, dan lokasi, location, yaitu tujuannya, where department. Nah, ini untuk menjelaskannya. Bagaimana kita bisa menggabungkannya? Yaitu dengan cara ini. Biar cepat ya. Oke. Nah, ini departemen ID sama dengan di departemen. Berarti departemen ID di employee sama dengan departemen ID di departemen. N. Nah, ini juga sama. Jadi ini adalah alasan bukan alasan. Employee. Ini bagusnya SQL command line ya. Kalau kita salah, dia kasih tahu bintang, misalnya bintang di sini. Di sini berarti yang salah. Tuh. Nah. Jadi dua tabel yang kita masukkan tadi itu bisa dipanggil karena melewati penghubung departemen ID. Terminologi, istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini adalah alias, produk kartesian, equijoin, ketentuan join, dan properti join. Berikut adalah materi dari 7.1, mari kita lanjut ke 7.2. 7.2 kita akan membahas tentang non-equijoin dan outer join. Non-equijoin. Contoh, katakanlah kita ingin mengetahui grade atau level untuk setiap gaji karyawan. Tabel job grade tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Menggunakan non-equijoin memungkinkan kita menggabungkan dua tabel. Nah, kalau misalnya tidak ada kolom yang sama, misalnya kayak yang kita kasih tahu tadi kan, ini karena ini bisa diambil karena memiliki kolom yang sama, kolom departemen ID dari employee ke departemen dan kolom location ID dari departemen ke lokasi. Jika tidak, maka kita bisa menggunakan non-equijoin. Karena tidak ada kecocokan antara kedua kolom ini, setiap tabel operator kesetaraan sama dengan tidak dapat digunakan. Meskipun ketentuan perbandingan seperti kecil dari sama dengan dan besar dari sama dengan tidak dapat digunakan, between dan and adalah cara yang efektif untuk menjalankan non-equijoin. Non-equijoin, equivalent, dan ASCII-join terdapat ketentuan digunakan dalam satu dan dari yang setara. Outer join digunakan untuk melihat baris yang memiliki nilai yang berkaitan dengan tabel lain. Ditambah, baris tersebut berada dalam satu tabel dari tabel yang memiliki nilai yang sama pada tabel lainnya. Untuk menunjukkan tabel di mana berisi kata yang hilang menggunakan sintak join oracle, masukkan tanda tambah setelah koma kolom tabel di keluarsa where dan query. Variasi sintak dari outer join ditampilkan. Tabel di bawah menjelaskan ANSI SQL 99 join dan outer join ekuivalennya. Left join department ID, on department ID. Oh, ini perbedaan. Namun ini sama-sama equivalent outer join dan ANSI. Pada sintak Oracle, pada sintak SQL. Outputnya akan sama, cuma beda cara penulisannya, yaitu dari ASCII dan sintak Oracle. Tidak ada equivalent langsung, namun di ASCII terdapat caranya. Terminologi, istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini diantaranya non-equijoin, between, and outer join. Berikut adalah materi 7.
Saya Ditya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.